Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Al-Hafid, NIM 1936615, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya ingin untuk mengerjakan tugas sistem operasi, ingin membahas tentang penjadwalan preventif dan non-preventif. Di sini pertama penjadwalan preventif. Penjadwalan preventif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan preventif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapatkan sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari suatu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preventif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non preventif. Lanjutnya, dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Proses yang memiliki burst MK yang sangat lama disebut IO bound, dan proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Terkadang juga suatu sistem mengalami kondisi yang disebut bus wait, yaitu saat dimana sistem menunggu request input atau seperti disk, keyboard, atau jaringan. Saat bus wait tersebut, proses tidak melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU. Dengan penjadwalan preemptif, hal tersebut dapat dihindari. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Penjadwalan nomor 1 dan nomor 4 bersifat non-preemptif, sedangkan lain preemptif. Penjadwalan yang biasa digunakan sistem operasi dewasa ini biasanya bersifat preemptif. Bahkan beberapa penjadwalan sistem operasi, contohnya Linux 2.6, mempunyai kemampuan preemptif terhadap sistem call-nya atau preemptif kernel. Windows 95, Windows XP, Linux, Unix, Amigos OS, Mac OS, dan Windows NT. Ada beberapa contoh sistem operasi yang menerapkan penjadwalan preemptif. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptif disebut time slice atau kuantum. Penjadwalan berjalan setiap satuan time slice untuk memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Bila time slice terlalu pendek, maka penjadwalan akan memakan terlalu banyak waktu proses. Tetapi bila time slice terlalu lama, maka kemungkinan proses untuk tidak dapat merespon terhadap event dari luar secepat yang diharapkan. Di sini kita masuk ke penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-input. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dua. Yang pertama di sini ada berjalan dari running state sampai ke waiting state. Yang kedua diberhentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state maupun dihentikan. Proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus atau misalnya timer yang digunakan untuk menginput pada metode penjadwalan preemptif. Dan di sini kita ingin perbedaan
antara preemptif dan non preemptif di OS. Di sini kita masuk, pertama adalah di sebelah kiri ini adalah penjadwalan preemptif, yang di sebelah kanan ini non preemptif. Jadi yang preemptif dulu, di sini adalah penjadwalan preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses melalui mana proses dapat terganggu oleh proses lain di tengah pelaksanaannya. Dan sedangkan non preemptif, penjadwalan non preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses di mana satu proses memulai eksekusi hanya setelah proses sebelumnya berakhir. Di sini gangguan prosesnya yang preemptif sebelah kiri, dalam penjadwalan preemptif proses dapat terganggu. Yang non preemptif, dalam penjadwalan non preemptif proses dapat terganggu. Dan ini ada pemanfaatan CPU di preemptif. Dalam pemanfaatan CPU lebih tinggi daripada penjadwalan non preemptif. Sedangkan yang non preemptif, utilitas CPU minimal dibandingkan dengan penjadwalan preemptif. Dan sini fleksibilitas, kita bahas yang preemptif. Penjadwalan preemptif ini fleksibel, sedangkan yang penjadwalan non preemptif ini tidak fleksibel. Ya, selesai. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.